Oke, baik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari isi ulangan yang saya bagikan untuk ulangan di SMP dan Matova nanti tanggal 30 November. Nah, jadi ini untuk kelas 9 bisa diperhatikan. Sebuah atom terdiri atas, langsung saja ya, pertanyaan pertama, ada sebuah latihan soal terakhir. Nah, contoh ini sebuah atom terdiri atas. Nah, jadi pertanyaannya tentang atom ini materi listrik statis. Nah, kalau kita ingat jawabannya adalah proton, elektron, dan neutron. Nah, jadi inti utamanya adalah terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Jadi jawaban yang tepat soal nomor 1 adalah C. Nah, selanjutnya pada soal nomor 2, bagian atom yang tidak bermuatan adalah jelas yang tidak bermuatan yaitu adalah neutron. Nah, ingat kalau yang bermuatan positif itu adalah proton dan yang bermuatan negatif adalah elektron. Selanjutnya, bagian atom yang dapat berpindah, nah ini sudah sangat jelas yaitu jawabannya adalah elektron ya. Nah, inti atom soal nomor 4, inti atom terdiri atas jawabannya adalah proton dan neutron. Nah, jadi jawabannya yang A, neutron dan proton. Atom nomor 5, soal nomor 5, atom dikatakan seimbang ketika jawabannya cukup sederhana di sini. Atom dikatakan seimbang ketika jumlah elektron dan proton itu sama lah. Nah, selanjutnya kalau kita ingat lagi di soal nomor 6, sebuah atom netral jika melepaskan sebuah elektron keluar menjadi bermuatan. Nah, ini atomnya pertama-tama netral, kemudian dia melepaskan elektron keluar, berarti elektronnya berkurang. Sehingga secara otomatis jumlah proton dan elektron menjadi berbeda. Nah, kalau kita ingat di sini, maka positifnya bakal menjadi lebih banyak daripada yang negatif, sehingga muatannya akan lebih didominasi oleh muatan positif. Jadi jawaban nomor 6 adalah positif. Nah, selanjutnya kasus nomor 7, untuk memindahkan 5 kolam muatan listrik diperlukan energi 50 joule. Nah, pertanyaannya adalah beda potensial. Nah, ada yang masih ingat rumus beda potensial? Nah, rumus beda potensial, kalau masih diingat, itu beda potensial dilambangkan dengan huruf V, sama dengan dan ini selalu kecil. V sama dengan W dibagi dengan U. Jadi W di situ berarti adalah energi dibagi dengan muatan. Energinya 50, kita bagi dengan muatannya 5. Otomatis 50 dibagi 5 cukup mudah ya. Pilihannya yaitu 10 volt. Nah, jadi ini jawaban untuk nomor nomor 7. Nah, selanjutnya di soal berikutnya, di soal nomor 8, benda bermuatan listrik negatif apabila dihubungkan ke bumi akan menjadi netral. Nah, ini cukup mudah juga karena ingat bumi akan menyerap elektron, sehingga elektron yang berpindah adalah elektron dari benda pindah ke bumi. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 5, kaca yang digosokkan kain sutra akan bermuatan positif. Hal ini terjadi karena, nah ingat yang perlu jadi patokan adalah akibatnya yaitu menjadi bermuatan positif. Nah, berarti otomatis kaca itu nanti akan memiliki jumlah muatan positif yang lebih banyak dibandingkan elektronnya. Nah, dan kita yang perlu ingat adalah elektron dapat berpindah, sedangkan proton tidak dapat berpindah. Jadi jelas jawaban C dan D salah. Nah, jadi yang memungkinkan cuma ada 2. Nah, sekarang kita perhatikan kira-kira mana yang lebih tepat. Apakah elektron berpindah dari kaca ke sutra ke kaca atau elektron berpindah dari kaca ke kain sutra.
Nah, benda akan bermuatan positif kalau dia kekurangan elektron. Otomatis jawaban yang lebih tepat adalah elektron berpindah dari kaca ke kain sutra, sehingga elektron pada kaca menurun dan dia akan didominasi oleh proton, dan sehingga berjumlah bermuatan positif. Oke, selanjutnya berikut sebutan untuk bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut. Ini sangat jelas, yaitu konduktor ya. Jadi bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut sebagai konduktor. Nah, sedangkan nomor 11 berikut yang bukan termasuk konduktor adalah, nah, konduktor ini biasanya terdiri dari logam. Jadi besi, tembaga, aluminium itu adalah jenis logam, sedangkan kaca bukan. Jadi yang bukan termasuk adalah kaca. Nah, selanjutnya alat yang berguna untuk mengukur besar hambatan adalah, nah ini cukup mudah ya. Hambatan itu punya satuan ohm. Jadi kita bisa menggunakan ohm meter. Nah, jadi untuk mengukur besar hambatan biasanya ohm meter. Namun untuk alat-alat sekarang itu sudah digabung jadi satu pada multimeter. Jadi dalam satu alat dia bisa mengukur voltasenya, bisa mengukur juga kuat arusnya, dan juga bisa mengukur hambatan. Nah, selanjutnya pada kasus berikutnya di nomor 13, satuan internasional untuk menunjukkan hambatan listrik. Masih soal yang mirip dengan yang tadi, berarti jawabannya adalah ohm. Nah, bisa digampangkan dengan lambang ohm. Nah, selanjutnya pada soal nomor 14, muatan sebesar 480 coulomb berpindah selama 10 menit. Kuat arus listriknya adalah, ini ditanyakannya adalah kuat arus listrik. Jadi pada soal nomor 14 yang ditanyakan kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu punya rumus I sama dengan besar energi yang lewat, jumlah muatan listriknya lewat dibagi dengan waktu. Jadi 480 coulomb dibagi dengan waktu. Nah, cuman waktu di sini dalam sekon, sehingga 10 menit itu akan setara dengan 1 menit itu setara dengan 60 detik. Nah, berarti 10 menit itu setara dengan 600 sekon. Nah, sehingga satuannya kalau kita bagi berarti ketemunya nanti adalah 0,8 ampere. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah 0,8. Itu jawaban untuk soal nomor 14. Berikutnya kita masuki ke soal nomor 15. Nah, di soal nomor 15, banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam satuan waktu disebut. Nah, ini cukup mudah ya. Jadi banyaknya muatan yang mengalir dalam satuan waktu disebut. Ini sudah kita pelajari tadi di lewat rumus yang tadi. Yaitu jawabannya adalah kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Selanjutnya di soal nomor 16, ada suatu rangkaian listrik yang memiliki kuat arus 10 ampere memiliki hambatan sebesar 4 ohm, maka beda potensial rangkaian tersebut adalah, nah ini kalau kita menggunakan rumusnya hukum ohm, I sama dengan I dikali R, bisa sangat mudah kita temukan. Jadi jawaban yang tepat adalah tinggal kita masukkan nilainya, V sama dengan I itu adalah kuat arus, sedangkan R itu adalah hambatan. Jadi karena ini cuma rangkaian tunggal, jadi kita bisa langsung dapat nilainya 40 ohm. Selanjutnya soal nomor soal nomor 16. Nah, selanjutnya di soal nomor 17 kita akan berpindah ke soal nomor 17. Pada suatu rangkaian listrik yang memiliki kuat arus 20 ampere, berarti itu kita bisa tahu I-nya 20 ampere, memiliki dua hambatan yang dirangkai seri. Rangkaian seri. Rangkaian seri ini cukup mudah, kita tinggal menjumlahkan hambatannya masing-masing sebesar 2. Berarti rangkaian pertama, hambatan pertama 2, kita tambah 2, nanti dapatnya 4 ohm.
sekarang yang ditanyakan adalah beda potensial rangkaian tersebut. Berarti V sama dengan I dikali dengan R. Sama seperti yang tadi. Jadi V sama dengan 20 ampere dikali dengan 4. Maka jawabannya sederhananya itu V sama dengan 80. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 17. Oke, kita lanjutkan masuk ke soal teoritis lagi. Fungsi kapasitor pada rangkaian listrik adalah, nah, jadi di sini pertanyaannya adalah fungsi kapasitor pada rangkaian listrik. Nah, kalau kita perhatikan fungsi kapasitor dilihat dari katanya kapasitas itu berarti punya berkaitan dengan kata penyimpanan. Jadi yang paling cocok adalah menyimpan arus listrik. Sedangkan fungsi resistor pada rangkaian listrik adalah untuk resistor, berasal dari kata resistansi atau ibaratnya adalah penahan. Biasanya berfungsi untuk mengurangi arus listrik. Jadi fungsinya penahan dan dia berfungsi untuk mengurangi arus listrik. Terakhir, satuan watt setara dengan, nah, watt itu sendiri punya merupakan satuan dari daya. Watt itu adalah satuan dari daya. Daya itu biasanya hasil bagi antara besar usaha dibagi dengan waktu. Kalau kita ingat usaha itu punya satuan joule, sedangkan waktu itu sekon. Jadi jawabannya adalah joule per sekon. Jadi setara dengan 1 joule per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 1. Oke. Kita akan masuki ke soal berikutnya. Soal kedua, yaitu jenis soal SI. Nah, cukup mudah ya, materinya nggak terlalu susah. Nah, selanjutnya masih mengulang lagi materi sebelumnya. Kita cukup lanjutkan dulu di sini. Soal nomor 1 berkenaan tentang pada suatu rangkaian listrik terdapat 3 hambatan yang dirangkai seri. Sangat mudah karena dirangkai seri ya. Nah, di mana masing-masing hambatan bernilai 20 ohm, 30 ohm, dan 40 ohm. Besar hambatan pengganti sebesar, karena ini soalnya saya berarti kita harus menyelesaikan dalam bentuk diketahui dan ditanyakan. Nah, pastikan menuliskan ini agar guru itu mengetahui bagaimana cara kita berpikir ya. Nah, jadi diketahui hambatannya ada 3, kita sebut aja R1, 20 ohm. R1 20 ohm. Terus R2 30 ohm. R3 40 ohm. Nah, ditanyakannya adalah hambatan pengganti. Karena bentuknya seri berarti kita sebut aja R. Nah, langsung kita masukkan ke rumus RS. Rangkaian seri itu cukup mudah, yaitu R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Dan di sini kalau kita masukkan lagi berarti RS sama dengan 20 ditambah 30 ditambah dengan 40. Nah, S langsung menilai 20 tambah 30 tambah 40, ketemunya adalah 90. Jawabannya adalah 90. Selanjutnya pada soal nomor 2, jadi jawaban yang tepat tadi adalah 90 ohm lah. Jadi sangat mudah pengertiannya kalau untuk seri. Nah, sedangkan pada kasus berikutnya di soal nomor 2 itu kita tulis dulu diketahuinya. Kalau kita baca, pada suatu rangkaian listrik terdapat 3 hambatan yang dirangkai secara paralel, di mana masing-masing hambatan bernilai 5 ohm, 5 ohm, dan 10 ohm. Besar hambatan pengganti sebesar. Nah, berarti mirip dengan yang tadi penyelesaiannya. Cukup mudah, kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu resistornya 5 ohm, hambatan pertama 5 ohm, terus resistor 5 ohm, terus yang ketiga, tiganya sama dengan 10. Nah, kalau kita tuliskan lanjutannya, ditanyakannya adalah rangkaian paralel. Berapa jawaban dari rangkaian paralel? Nah, ini kita bisa masukin hasilnya.
Cuman kalau untuk lebih mudahnya pengerjaan paralel ini kita tulis dalam bentuk equation. Jadi kita bisa menuliskan rumus rangkaian paralel itu cukup simpel, yaitu 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 ditambah 1 per R2 dan 1 per R3. 1 per R2 dan 1 per R. Nah, jadi kalau kita perhatikan cara pengerjaannya, cukup kita tuliskan ulang angkanya, tinggal kita masukin angkanya. Hambatan pertama tadi adalah 5, nilai 5 ohm. Terus yang hambatan kedua juga sama, 5 ohm. Terus hambatan ketiga 5 ohm. Nah, di sini kadang yang jadi kendala adalah ketika kalian tidak menguasai teknik penjumlahan dalam bentuk pecahan. Jadi sangat penting memiliki kemampuan itu ya. Nah, tujuan utama di sini kita pasti menyamakan penyebut ya. Nah, 5 dan 10 itu punya KPK berapa? Jawabannya sederhana, yaitu 10. Nah, sekarang kita biar ingat kembali bagaimana caranya. 10 dibagi 10 dibagi 5 ketemu hasilnya 2 ya kan. 10 dibagi 5 sama dengan 2 dikali dengan 1. Jadi jawabannya 2. Nah, sebelahnya juga sama. 10 dibagi 5 dikali dengan 1. Dikali dengan 1 hasilnya adalah 2. Nah, jadi akan terbentuk nilai seperti ini. Jadi 2 per 10 tambah 2 per 10 tambah 1 per 10. Nah, kita selanjutnya cukup kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Berarti hasil akhirnya adalah 2 tambah 2 tambah 1. Ketemunya berarti 5. Nah, jadi jawabannya 5 ohm. Di sini tinggal kita kali silang ya. Di sini tinggal kita kali silang. Kita akan ketemu nanti hasilnya. 5 RP sama dengan 1 kali 10. 1 kali 10. Nah, kalau kita sederhanakan ya kita bakal dapat nanti nilai RP-nya di rangkaian paralel. Kalau kita coret atau kalau yang kurang terbiasa bisa ditulis seperti ini dulu ya. Dengan cara dibagi 5 dibagi 10 dibagi 5 ketemunya 2. Jadi jawabannya adalah 2. Jadi jawabannya rangkaian paralelnya adalah 2. Oke. Soal berikutnya. Kasus soal nomor 3. Suatu rangkaian listrik memiliki kuat arus 5 ampere memiliki tegangan sebesar 50 volt. Maka besar hambatan pada rangkaian tersebut adalah. Nah, jadi di sini kita bisa menyelesaikan kasusnya. Yaitu kita tuliskan dulu diketahui apa yang bisa kita ketahui dari soal ini. Suatu rangkaian listrik memiliki kuat arus sebesar 5 ampere. Berarti itu I sama dengan 5 ampere. Dan selanjutnya ada tegangan sebesar 50 volt. Berarti itu voltasenya sama dengan 50 volt. Dan terakhir, maka besar hambatan rangkaian tersebut adalah, berarti yang ditanyakannya adalah resistor. Kalau ada hubungan rumus seperti ini, P, I, dan R, jelas kita harus menggunakan hukum Ohm. Jadi rumusnya kalau kita ingat lagi, P sama dengan I dikali dengan R. Namun apabila R yang ditanyakan, berarti R sama dengan V dibagi dengan I. Jadi R akan menilai yaitu 50 dibagi 5. Jadi cukup simpel jawabannya, yaitu R sama dengan 10. Nah, ini jawaban akhirnya ya. Soal untuk nomor 3 sangat sederhana. Nah, selanjutnya di kasus soal nomor 4, nah ini masuk ke materi yang baru-baru saja kalian pelajari, yaitu tentang daya listrik. Nah, soal nomor 4 itu tentang daya listrik.
kita bisa ambil di sini 4 buah bohlam, berarti jumlah bohlamnya dulu kita bisa ketahui bahwa terdapat ada 4 lah. Banyaknya ada 4 bohlam. Nah, 4 bohlam ini memiliki masing-masing spesifikasi 20 watt. 20 watt itu berarti dayanya adalah 20 watt. Apabila dinyalakan selama 15 menit, maka besar energi yang dikeluarkan sebesar, nah, berarti 15 menit di sini adalah waktu ya. Nah, 15 menit ini kita konversi dulu ke dalam detik. Berarti 15 menit itu kalau dikonversi ke dalam detik, 1 menit adalah 60, berarti 15 dikali 60. 15 dikali 60, kita bakal ketemu nilainya nanti 900 detik. Yang ditanyakan adalah energi, berarti W. Nah, ingat rumus daya tadi, P sama dengan W dibagi dengan W. Jadi, nah, kalau kita balik, ditanyakan energi, berarti cukup mudah. W sama dengan P dikali dengan W. Nah, yang perlu kita ingat, kita akan mencoba menghitung dulu daya energi yang diperlukan untuk 1 buah bohlam ya. Jadi ini untuk yang 1 buah bohlam dulu. Jadi energi 1 buah bohlam. 1 bohlam. Kita bisa masuk di angka 20. Berarti nilainya 20 dikali dengan 900 sekon. Jadi nilai wattnya adalah 20 dikali 900 berarti 14 ditambah nolnya ada 3 berarti. Jadi 18.000 joule. Nah, cuman karena jumlah bohlamnya ada 4, berarti 4 bohlam. Berarti hasil yang tadi kita cukup kalikan 4 lah. 1000. 18.000 joule dikali dengan 4. 18 dikali 4, 18 kali 2, 36. 36 dikali 2 lagi, namanya adalah 72. Jadi 72.000 joule. Nah, ini nilai jawabannya lah. Jadi jawaban akhirnya adalah 72.000 joule. Atau kalau mau dijadikan kilojoule, boleh kita tulis 72 kJ. Kenapa digunakan joule? Karena satuan dari energi adalah joule. Yaitu jawaban untuk soal nomor 4. Nah, berikutnya kita akan masuk lagi ke soal nomor 5. Nah, cuman ini agak banyak ya, nilainya agak banyak, harus diberikan dulu. Nah, berarti kita akan menghitung secara satu persatu. Nah, kita spesifikkan dulu, berarti diketahuinya kita akan mencari daya masing-masing alat. Alat pertama adalah lampu. Nah, lampu itu jumlahnya ada 3. Kita kali dengan dayanya. Jadi polanya itu adalah jumlah kali daya sama kali berapa lama dia nyala. Jadi 20 kalau dikali jumlahnya ada 3 lampu masing-masing 20 watt dikali lagi selama 5 jam sehari berarti. Nah, ini tinggal kita total 3 kali 20 kali 5. Nah, benda kalau masih bingung sebentar, benda sama dengan jumlah kali daya kali waktu. Namun agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau pada kasus di sini angkanya di sini kita menggunakan satuannya adalah watt hour, berarti dalam kondisi jam, kilowatt hour, dan wattnya pun perlu dijadikan kilowatt. Nah, ini dulu kita jumlah kira-kira berapa watt yang diperlukannya dalam sehari. 20 kali 5 itu adalah 100 dikali 3 berarti 300 watt. Benda kedua ada TV.
TV jumlahnya ada 1 buah dikali dengan 200 watt dikali dengan, jadi kalau TV agak besar duluan ya, jadi 1200 dikali 6 totalnya adalah 1200. Langkah yang berikutnya yang kita perlu cari adalah total dari kedua alat begitu. Nah, pada soal kan kita lihat pada sebuah rumah terdapat 3 buah lampu masing-masing 20 watt menyala 5 jam sehari dan sebuah TV 200 watt menyala 6 jam sehari. Nah, berarti bendanya cuma 2 ya. Nah, jadi di sini kita bisa jumlahkan, terus harga setiap kilowatt atau harga setiap kWh itu setara dengan 1.200. Biaya yang harus dibayar selama 1 bulan adalah. Nah, jadi yang perlu kita cari setelah kita dapatkan biaya itu, kita jumlah 300 ditambah dengan 1.200, maka kita akan ketemu 1.500 watt. Nah, ini tuh ini jumlahnya. Berikutnya yang perlu kita lakukan, tinggal menghitung biayanya selama 1 hari, dan kemudian untuk dapat biaya selama 30 hari ya tinggal kita totalkan. Nah, cuman 1.500 watt itu perlu kita konversi dulu jadi dalam keadaan kilowatt. Jadi 1.500 watt. Oh iya, ini satuannya udah WH ya, watt hour. Jadi watt hour karena sudah dikalikan dengan waktu. Ini tinggal kita jadikan kWh, berarti kita bagi 1000. Jadi 1,5 kW. Sudah dapat nilai totalnya. Nah, sekarang harga tiap kWh, berarti kita tanya cari harga 1 hari. Harga 1 hari berarti ya 1,5 tadi. 1,5 kita kali dengan 1.200. 1,5 dikali dengan 1.200 berarti jawabannya adalah 1.800. Nah, berarti sedangkan harga 1 bulan 30 hari tergantung permintaannya. Kadang di dalam soal ada yang ditulis dengan bulan, kita harus memprediksi harinya dalam bulan itu berapa hari ya. Cuman kalau nggak ada, maka spesifik biasanya distandarkan 30 hari. Nah, selanjutnya untuk harga 1 hari dan harga 1 bulan. Berarti harga 1 bulan tadi adalah harga 1 hari yang itu kita kalikan dengan harga 1 bulan. Berarti P sama dengan 1.800 dikali dengan 30. Kita bakal ketemu nanti hasilnya 1.800 dikali 30, 18 dikali 3, 36, 36 tambah 54, 54. Jadi hasil akhirnya adalah pemakaian selama 1 bulan. Totalnya adalah sebesar 54. Oke. Jadi itu semua jawaban dari soal-soal yang ada di dalam materi kisi-kisi ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kalian belajar. Akhir kata, kita tutup pembelajaran kita hari ini.